Mitra Komisi 11 yang hadir, Sekjen BPK, Kepala LKPP, kemudian Pak Ketua BPKP dan Ibu PLT Kepala BPS, beserta seluruh jajaran. Terima kasih atas presentasinya, menambah data-data yang ada pada kami. Saya mulai dari BPKP. Tadi sudah disampaikan Pak Agus tentang ukuran manfaat penggunaan anggaran BPKP dengan hasilnya, Pak. Walaupun tergantung dari sisi pandang mana kita melihatnya. Kalau dari perbandingan 2020, 2021, 2022, kesannya makin nggak bagus pengelolaan negara kita ini, Pak. Karena temuannya makin besar. 61 triliun turun 54 triliun, sekarang naik lagi jadi 117 triliun. Kalau dari sisi menilai yang diperiksa. Tapi dari BPKP-nya, yang menarik itu adalah terkait dengan optimalisasi penerimaan negara. Nah, ini perlu penjelasan nanti, Pak. Ini kan penerimaan negara ini, selama ini yang kita fokus itu adalah yang sudah masuk ke dalam kas negara. Lalu, apakah ada penyimpangan atau tidak dalam pemanfaatannya? Tapi jauh yang lebih besar menurut kami, kalau melihat potensi yang ada dan apa yang diterima itu adalah yang belum masuk itu, potensi yang tidak masuk. Nah, kalau ini bisa dikejar, saya kira hasil yang ini 4,5 triliun, Pak ya. Susah kali sih Bapak kemarin untuk minta anggaran itu gitu ya. Padahal dari sisi yang 4,5 triliun aja Bapak layak untuk mendapatkan tambahan anggaran, kerjanya bisa lebih efektif lagi untuk mendapatkan manfaat dari kerja-kerja BPKP. Kemudian yang kedua, yang 117 triliun itu, ini pemahaman kita di sini, kalau ini bisa diselamatkan, berarti ini kan ada di kas negara, Pak. Nah, kemarin kita kalau cerita pemanfaatannya seperti apa ini? Hasilnya ini persisnya apakah distorkan kembali ke negara, karena ini kaitannya dengan konfirmasi ke bendahara negara terkait dengan silpa kita. Ini kan uangnya akhirnya tidak digunakan, dan kalau penggunaannya tentu atas persetujuan dari DPR. Nanti perlu penjelasan itu kemana uang yang 117 triliun ini, karena ini besar ini uangnya, ratusan triliun. Silpa kita pun sekitar 400-500 triliun kalau 2022. Kemudian ke BPK, saya kira fokusnya itu juga, Pak. Ini terkait masalah penghasilan kita yang potensi yang belum semuanya bisa wujud jadi pendapatan. Termasuk masalah pajak kita, wajib pajak kita, antara yang ada dengan yang sudah bisa, target kita yang mau 2 digit itu sangat sulit untuk dicapai. Dari BPK bisa membantu untuk bagaimana mendorong ini semua. Dan yang kedua, sekarang ini sedang ribut-ribut, Pak, itu tentang eksploitasi sumber daya kita. Masing-masing mengatakan ini kerugian negaranya segini, apa segala macam. Kalau bisa dibantu diaudit, Pak. Jadi ketahuan sebenarnya masalah hilirisasi segala macam itu, kita bisa tahu sebenarnya berapa
yang dapatkan, yang harusnya didapatkan negara, berapa kerugian negara, tidak hanya menggantung dalam perdebatan menjadi wacana publik. Kita nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Kemudian ke Bu Kepala BPS, Bu ya, kita perlu data yang kuat tadi sebagaimana disampaikan Prof. Kita sudah melakukan banyak hal dalam waktu yang panjang, mengeluarkan dana yang luar biasa besar, sektor pendidikan. Terus sekarang seperti apa kondisi pendidikan kita? Apakah masih 20% terus kita kasih siapkan atau perlu diperbesar atau justru perlu dikurangi untuk sektor yang lain? Nah, seperti apa pembangunan kita setelah 30 tahun? Sektor pendidikan, sektor kesehatan. Sehingga dengan data yang kuat dari kondisi bidang itu, kita punya kemampuan untuk memberikan masukan ke dalam penyusunan APBN terutama untuk distribusi kepada kementerian dan lembaga. Karena sekarang masing-masing kan ini rebutan soal anggaran. Ini datanya nggak jelas. Termasuk misalnya untuk kalau ketika kita menghadapi persoalan kemiskinan, seperti yang Ibu sampaikan itu, bagaimana kita mengalokasikan dananya sehingga bisa sampai kepada orang-orang miskin itu. Karena kita punya banyak data, sehingga kegiatan kita untuk yang kegiatan sosial itu 400-an triliun lebih itu, bagaimana memastikannya untuk semua tepat sasaran kepada orang yang berhak menerimanya. Karena kalau di lapangan biasa sih Bu, kalau kita turun ya, yang menerima bantuan-bantuan itu kita nggak tahu persentasenya, Ibu bisa nanti mencek, sebagian nggak tepat sasaran. Dan itu ya jadi rahasia umum aja. Karena yang menerima itu nanti adalah tim suksesnya kepala desa misalnya. Sementara tim sukses kepala desa itu kan tidak semuanya berhak menerima bantuan itu. Tapi jalan apa lagi kepala desa mau membalas budi kepada timnya, tim pemenangannya. Akhirnya terjadi seperti itu, pemerintah sudah mengeluarkan banyak dana untuk itu, tapi di bawah itu masih belum terselesaikan bantuan-bantuan seperti itu. Jadi kita perlu data yang kuat.